Di pinjol ilegal mudah cair ini, saya berhasil mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp1.800.000. Ini adalah pinjol ilegal gak usah dibayar. Sebagaimana himbauan Kominfo menyatakan, pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di pinjol ilegal gak usah dikembalikan. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo menyebut masyarakat yang terjerat pinjaman online atau pinjol ilegal tidak wajib melunasi utang mereka. Pasalnya, transaksi di pinjol ilegal tidak sah secara hukum. Kominfo pun menjelaskan baik secara perdata dan pidana utang di pinjol ilegal tidak sah. Pertama, secara perdata, pinjaman di pinjol ilegal tidak memenuhi unsur perjanjian yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Perdata KUP Pasal 13. Jadi, jika kalian yang memiliki utang di pinjol ilegal, baik itu pinjol manapun yang tentunya belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, kalian gak usah membayarnya. Di dalam video ini saya akan mereview pinjol ilegal mudah cair terbaru. Ini adalah pinjol ilegal, tentunya tidak ada DC lapangannya. Karena pinjol ilegal ini baru diliris ya teman-teman. Jadi karyawannya sangat sedikit. Aplikasi pinjol ilegal ini dirilis pada 14 Desember 2022. Tentunya aplikasi pinjol ilegal terbaru ini masih memberikan pinjaman. Nah, di sini kita lihat banyak sekali ulasan-ulasannya yang sudah berhasil mengajukan pinjaman uang secara online di pinjol ilegal ini. Untuk nama aplikasi pinjol ilegal yang saya review ini yaitu Dea Rupiah Kredit Uang Kilat dari PT Dea Rupiah Indonesia. Aplikasi pinjol ilegal ini tentunya belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jika kalian tertarik ingin mengajukan pinjaman uang secara online di pinjol ilegal ini dan ingin mendapatkan limit pinjaman seperti saya, kalian tentunya sudah mengamankan data-data kalian yang ada di ponsel ya. Karena pinjol ilegal ini dapat mengakses kamera, kontak, lokasi, ponsel, SMS, dan penyimpanan. Tentunya kalian sebelum menginstal aplikasi ini dan mengajukan pinjaman di pinjol ilegal mudah cair ini, tentunya kalian sudah mengamankan data-data kalian terlebih dahulu, seperti kontak, video, dan foto. Kalian bisa mencadangkannya di Google Drive atau kalian lebih bagusnya menggunakan HP cadangan, yang dimana HP tersebut sudah diisi dengan foto-foto atau video wajah orang lain dan kontak asal-asalan. Nah, jika sudah, kalian langsung saja install aplikasi pinjol ilegal ini dan langsung kalian mengajukan pinjaman. Di saat pertama kalian login di aplikasi pinjol ilegal ini akan meminta izin untuk mengakses ponsel kalian. Nah, kalian klik saja setuju. Dan langkah berikutnya seperti biasa untuk mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal ataupun legal, tentunya kalian harus memasukkan nomor handphone kalian. Nah, pastikan nomor handphone kalian aktif ya, supaya nantinya kalian bisa menerima kode OTP dari aplikasi pinjol ilegal ini. Nah, jika sudah masukkan nomor handphonenya, kalian langsung saja klik masuk. Nah, selanjutnya kemudian akan muncul jumlah limit yang tersedia. Nah, di sini saya limitnya yaitu 6 juta rupiah ya, teman-teman. Nah, limit ini bisa berbeda-beda ya, teman-teman. Nah, untuk cara mengajukan pinjaman uang di pinjol ilegal ini, kalian langsung saja klik lihat kota eksekutif saya. Dan selanjutnya kalian mengisi informasi data diri agar pengajuan pinjaman kalian di ACC. Kalian di sini diminta untuk mengisi tanggal lahir.
kalian bisa isi dengan sebenar-benarnya sesuai dengan yang ada di KTP. Kemudian jenis kelamin, status perkawinan, alamat wilayah, kemudian alamat jalan, dan jenis pekerjaan. Dan selanjutnya kalian diminta untuk mengisi kontak darurat. Nah, kalian bisa cantumkan nomor yang aktif ya, tetapi asal-asalan. Nah, untuk status hubungannya, kalian bisa pilih orang tua. Jika kalian sudah menikah, kalian bisa pilih pasangan. Untuk kontak darurat yang kedua, kalian bisa pilih keluarga ataupun anak ya. Intinya jangan yang lain supaya peluang ACC kalian itu tinggi ya teman-teman. Dan selanjutnya kalian nanti diminta untuk memfoto KTP. Pastikan foto KTP kalian terlihat jelas supaya terbaca oleh sistem. Nantinya nik KTP akan muncul dan nama kalian secara otomatis. Nah, jika sudah teman-teman langsung saja klik lanjut. Dan untuk langkah terakhir yaitu memasukkan informasi rekening bank untuk pencairan dananya. Nah, di sini saya pilih Bank BCA karena pinjol ini tidak bisa cair ke dana, maka saya bisa pilih Bank BCA dan kemudian masukkan nomor rekening Bank BCA kalian. Nah, jika sudah memasukkan rekening bank untuk pencairan dananya, kalian langsung saja klik lanjut. Dan kemudian nanti kalian akan dibawa ke tampilan seperti ini. Karena pinjol ilegal ini tentunya pinjol yang beranak ya. Di sini bukan Dea Rupiah saja, tetapi pinjaman Soto, dompet pintar, kemudian pinjaman top. Nah, di sini jika kalian ingin mengajukan pinjaman lebih dari 1.800.000, kalian tinggal centang saja ya teman-teman. Kalian jika sudah kalian klik ajukan. Nah, di sini selamat pesanan Anda telah berhasil, tinjau akan selesai dalam waktu 30 menit. Dan setelah saya menunggu sekitar 30 menit lebih dan alhamdulillah pinjaman saya berhasil sebesar Rp1.800.000. Karena ini pinjol ilegal, tentunya gak usah dibayar. Nah, bagi kalian yang ingin mengajukan pinjaman di pinjol ilegal yang saya review ini, kalian bisa mengikuti tips dan trik yang ada di dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.